إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahim wadifa bersama di kediaman Ustaz Reza Adrianto. Semoga acara ini membawa kebaikan dunia akhirat. Amin. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara masalah bertemu Nabi dalam kondisi mimpi maupun sadar. Perkara yang sangat besar dan sebagai tanda keberhasilan seseorang dalam beribadah dan secara khusus dalam berthariqah adalah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk mimpi ataupun dalam pertemuan barzakhi dalam kondisi sadar. Jadi orang berhasil dalam berthariqah bukan karena bertemu jin, karena banyak orang ngamalkan amalan aneh-aneh, ya, sampai nyepi dan sebagainya. Tujuannya bisa bertemu dengan jin, ya. Jadi ini bukan keberhasilan ibadah, karena rata-rata orang yang ingin bertemu dengan jin tersebut tujuan bukan kepada Allah, tapi semata-mata ingin mendapatkan, ya, keuntungan duniawi. Biasanya ingin kaya, ingin kaya, kemudian ingin minta tolong kepada bangsa jin. Ini ingin mengambil uang gaib dan lain sebagainya. Ya, yang seperti itu bukan keberhasilan thariqah. Tapi kalau kita berbicara dalam ranah thariqah, itu kesesatan yang terbalut dengan amalan thariqah. Karena tujuan berthariqah adalah lillah, yaitu ibadah, mencapai kondisi ibadah yang karena Allah. Bagaimana ibadah yang karena Allah? Pertama adalah patuh dengan aturan Allah, yaitu Islam. Bentuk kepatuhannya itu ibadah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, oleh Quran dan Sunnah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ibadah tersebut tujuannya untuk pertama mendapatkan ampunan Allah. Jadi menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita penuh dengan dosa, maka yang pertama ketika kita ibadah dan ibadah kita tergolong makbul, maka level pertama menghapus dosa. Kemudian setelah dosa terhapus, hati kita ini bersih, maka naik ke level di atasnya, yaitu menghapus atau mengobati penyakit hati. Nah, kalau sudah masuk ke ranah ini, masuk ke ranah tarbiyah. Untuk apa? Agar supaya hati kita ini bersih, untuk menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi untuk menghadap ke hadirat Allah, ya dibutuhkan hati yang bersih. Tanpa kebersihan hati tidak bisa. Makanya kita ketika istighfar kita astagfirullah astagfirullah level pertama menghapus dosa, maka level kedua menghapus sifat-sifat tercela. Apa sifat tercela? Yang pertama riya atau ria'an nas, ibadah karena ingin jadi orang terpandang. Jadi banyak orang rajin ke masjid apa? Biar terpandang oleh masyarakatnya. Rajin ya bersedekah biar terpandang, terlihat oleh orang, orang senang. Biasanya ada tujuan berikutnya, tujuan duniawi. Ya, biar dipilih jadi Pak RT. Ada apa tidak? Ada biar dipilih jadi Pak RW. Biar dipilih jadi anggota DPD, anggota DPRD, dan seterusnya. Ya puncaknya ingin jadi lurah Indonesia. Sehingga bisa kita lihat, jadi kalau kita ibadah, ketika tidak ada pil itu, ya tidak pernah ke masjid. Begitu ada, ya sebentar lagi ada pilihan-pilihan, kemudian rajin ke masjid, berarti karena Allah atau karena ingin dilihat orang. Ini kebanyakan ibadah manusia kan, ria'an nas, karena ingin terpandang. Kemudian karena ingin lebih jauh, ya dengan kemampuan finansialnya ngajak orang umroh bersama, haji bersama. Kenapa? Biar terdengar di mana-mana. Apa? Sum'ah. Biar terkenal. Setelah merasa dia disambut di mana-mana, timbul perasaan di hatinya ta'ajjub, ajabah. Jadi hatinya menjadi heran dengan ketenaran dirinya. Kalau sudah seperti itu, naik lagi penyakitnya takabur. Dah ada, kalau gue yang imamin di masjid itu ramai, tapi kalau bukan gue yang imamin sepi. Ada apa tidak? Kalau gue yang khutbah ramai. Kalau gua ya merasa dirinya besar. Lah orang yang ibadah dengan cara seperti itu bukan membesarkan Allah, bukan Allahu Akbar, tapi dirinya yang dibesarkan. Dan itulah hakikatnya ibadah syirik yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah walaupun ilmunya setinggi langit, kalau kayak gitu ibadahnya ya masih syirik. Terserah walaupun sorbannya gede, ya kalau itu tujuannya ya syirik. Tidak ibadah kepada Allah tapi kepada selain Allah. Kemudian juga setelah takabur ada sifat-sifat yang lain. Kenapa orang yang sudah merasa gede tidak mau disaingi? Betul atau tidak? Ketika sudah jadi kiai tidak boleh ada kiai lagi. Ketika sudah jadi ustadz tidak boleh ada ustadz lagi. Ketika dia sudah merasa terkenal tidak boleh ada orang lain yang terkenal lagi. Kenapa? Takabur ini. Sehingga ketika ada orang lain yang tanpa ya di luar perhitungan dan lain sebagainya punya potensi yang tinggi, maka timbullah iri. Setelah iri timbul dengki. Maka setelah iri dan dengki menjangkiti hati seseorang, maka segala sesuatu dibenarkan untuk dilakukan, sebagaimana Qabil akhirnya membunuh Habil. Ini bahayanya kalau tidak karena
Jadi bagaimana ibadah yang karena Allah? Yaitu ibadah yang murni. Pertama ingin ampunannya, setelah itu ingin ridhonya. Jadi kita hidup ini ingin diridhoi oleh Allah dalam kondisi apapun. Jadi bukan kita ingin ibadah bukan ingin mencari ridho pribadi kita. Karena ada orang ibadah ingin cari ridho pribadinya. Bagaimana? Ya kalau sholat harus jadi imam. Ketika ada orang lain yang jadi imam, langsung lehernya membengkak. Ada atau tidak? Itu. Ini akibat-akibat ketika tidak karena Allah, tidak mencari ridha Allah, tapi mencari ridho dirinya. Kalau duduk harus diletakkan di tempat yang strategis, yang terlihat oleh semua orang. Kalau ngomong harus didengarkan. Kalau ngomong harus ditaatin. Kalau tidak ditaatin marah-marah. Dan lain sebagainya. Itulah kondisi hamba-hamba yang ibadah tidak karena Allah, tapi ingin membesarkan dirinya. Sehingga ketika takbir Allahu Akbar, Allah murka dengan takbirnya. Kadzabta, bohong kamu. Kamu mengatakan Allah Maha Besar, tapi hatimu mengatakan aku yang paling besar, aku yang paling alim. Ya, ini untuk kiai, untuk ulama. Aku yang paling pinter, aku profesor doktor. Kalau profesor doktornya itu kan abal-abal. Kalau punya gue ini yang asli. Ada kan model kayak gitu?